Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Tirsaneo dengan NPM 33210021. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan struktur sel, di mana struktur itu merupakan susunan atau pengelompokan. Yang pertama itu pengertian dari sel. Sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh organisme. Ada persamaan sel, yaitu jenis selnya berbeda. Struktur yang pertama itu adalah sel. Sel itu merupakan suatu unit terkecil penyusun tubuh organisme. Yang kedua itu membran sel. Fungsinya itu untuk melindungi sel. Yang ketiga itu adalah sitoplasma, di mana sitoplasma itu bentuknya seperti cairan jeli, fungsinya sebagai transportasi zat dari luar sel ke inti sel, dan juga fungsinya itu sebagai pelarut protein. Yang keempat itu adalah DNA. DNA itu adalah bagian sel yang mengandung materi genetik. Yang berikut itu ada dua macam sel. Yang pertama itu adalah sel eukariotik dan yang kedua itu adalah sel prokariotik. Sel eukariotik itu ciri-cirinya memiliki organel sel berupa inti sel atau nukleus dan juga selnya kompleks. Yang kedua itu sel prokariotik. Ciri-cirinya itu tidak mempunyai nukleus atau inti sel, mengandung materi genetik tetapi tidak terkandung dalam inti sel dan kemudian bersel satu. Contohnya itu seperti bakteri. Yang berikut itu arti organel sel. Nah, organel itu artinya bahwa organ yang paling terkecil atau organ yang paling kecil. Bagian-bagian dari organel sel itu yang pertama adalah inti sel, di mana inti sel itu mengandung materi genetik berupa DNA. Di dalam DNA itu ada yang namanya kromatin. Bentuknya besar dan terdapat pada membran nukleus. Yang kedua itu membran nukleus. Membran nukleus itu mengandung kromosom dan juga mengandung nukleus untuk membentuk ribosom. Setelah membentuk ribosom itu, maka ribosom itu sendiri akan memproduksi yang namanya protein. Kemudian ada yang namanya sitoplasma. Pada sitoplasma itu, sisa organel sel yang sudah diproduksi oleh ribosom akan melekat pada retikulum endoplasma. Yang berikut itu ada dua jenis retikulum endoplasma. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar, yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma adalah merupakan membran tertutup dan fungsinya itu untuk mengangkut protein yang disintesis oleh ribosom di vesikula kecil. Yang kemudian adalah badan Golgi, di mana badan Golgi itu fungsinya untuk mengubah protein, misalnya lipid dan karbohidrat. Yang berikut itu adalah vakuola. Vakuola ini bentuknya seperti kantong, contohnya adalah pada tanaman vakuola sentral. Fungsinya itu untuk menyimpan air. Yang berikut itu pada sel hewan ada yang namanya lisosom, di mana lisosom itu fungsinya untuk mengelola sel-sel yang rusak. Kemudian ada yang namanya mitokondria, di mana mitokondria itu fungsinya untuk menghasilkan energi dan juga bisa membuat molekul ATP. Di dalam sel itu, sel fungsinya untuk mempertahankan bentuknya, maka menggunakan yang namanya sitoskeleton. Bentuknya itu seperti benang yang terbuat dari protein dan juga bentuknya itu seperti tabung tipis yang berongga. Misalnya, beberapa organisme seperti tumbuhan fotoautotropik, maksudnya bisa menangkap sinar matahari untuk membuat energi. Kemudian ada yang namanya kloroplas. Nah, di dalam kloroplas itu dapat terjadinya proses fotosintesis karena di dalam fotosintesis itu mengandung, di dalam zat hijau daun itu mengandung yang namanya klorofil. Yang berikut itu adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel di luar membran sel. Fungsinya itu untuk melindungi sel tanaman, sedangkan pada sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel. Contoh struktur sel unik yang hanya dimiliki oleh beberapa sel seperti pada hewan, itu mempunyai saluran pernapasan yang dilapisi oleh silia, kemudian bergerak seperti gelombang. Fungsinya itu untuk menghirup udara.
Contoh, bakteri itu mempunyai flagela. Adapun manusia juga berflagela seperti pada sel sperma. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.